Opor, kelas I1, I2. Siap, mulai perkuliahan. Jangan. Kembali perkuliahan. Blok, mulai. Udah, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Perkuliahan. Kalau kita lihat di sini ada di situ terbagi atas beberapa aspek. Aspek pertama yaitu sikap. Jadi yang pertama adalah yang akan dicapai dalam sikap. Aspek sikap adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Terus yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Itu untuk aspek sikap yang akan dicapai oleh pelajar telah mengikuti kuliah administrasi pertanahan. Kemudian aspek kedua yaitu pengetahuan. Di sini pelajar dapat menguasai konsep dan regulasi tentang administrasi pertanahan secara umum. Kemudian yang kedua, pelajar dapat menguasai dan mampu menjelaskan berbagai bentuk administrasi pertanahan. Kemudian yang ketiga, pelajar mampu menguasai dan memahami pelayanan administrasi pertanahan. Itu aspek pengetahuan. Kemudian aspek yang ketiga adalah keterampilan umum. Pelajar mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan prosedur baku administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dokumen terkait administrasi pertanahan. Kemudian aspek yang berikut adalah keterampilan khusus, yaitu pelajar mampu mengidentifikasi isu-isu administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu menelaah dokumen-dokumen administrasi pertanahan. Kemudian pelajar mampu memilah bukti-bukti syarat administrasi pertanahan. Kemudian mampu memilah konflik dan garis atau sengketa pertanahan. Sekarang kita lihat deskripsi mata kuliah administrasi pertanahan. Apa itu deskripsinya atau gambaran tentang administrasi pertanahan? Mata kuliah administrasi pertanahan mempelajari sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan di Indonesia secara umum. Selain itu mempelajari konsep dan catur tertib pertanahan, dilanjutkan dengan mempelajari materi hak-hak atas tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian materi berlanjut dengan mempelajari kewenangan daerah, kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan, tugas, fungsi PPAT serta tugas dan fungsi camat sebagai PPAT sementara, hingga pada proses dan mekanisme pendaftaran tanah dan layanan administrasi di bidang pertanahan. Akhir dari mata kuliah ini juga kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan isu-isu, kasus-kasus, sengketa dan garis miring atau konflik pertanahan. Oke, kita lanjut. Bahan kajian materi pembelajaran: 1. Sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan. 2. Catur tertib pertanahan. 3. Hak-hak atas tanah di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian kewenangan daerah di bidang pertanahan. Kemudian pejabat pembuat akte. Yang kelima, pejabat pembuat akte. Camat selaku pejabat pembuat akte tanah sementara dan contoh akta ya. Kemudian 6. Pendaftaran tanah dan pelayanan. Kemudian 7. Konflik pertanahan. Kita lanjut. Sistem penilaian perkuliahan mata kuliah administrasi pertanahan diperoleh melalui ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, dan ujian terstruktur. Nanti bisa ujian ada tugas untuk bisa
nilai akhir. Jadi selain nilai UTS, nilai UAS juga nilai dari tugas. Nanti dibagi 3 itu hasil final. Ya. Kemudian rujukan perpustakaan ini kita lihat ada 4 rujukan yang Bapak sengaja pilih, yaitu Abdul Rahman 1990 tentang dan sekitar undang-undang pokok agraria, kemudian Adrian Sutedi tentang atas tanah dan pendapatannya, kemudian Muhammad Ridwan Amarudin Saleh dan hakim tanggapan tanah untuk kepentingan umum, kemudian Budi Harsono tentang kemerdekaan Indonesia dan sejarah pendidikan undang-undang pokok agraria, isu dan pendapatannya. Itu referensi. Karena kita lihat materi kita yang akan kita pelajari pada awal kuliah perdana ini. Apa yang disebut capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama di sini adalah pelajar mampu memahami dan menjelaskan sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan di Indonesia. Penilaian indikator itu kecepatan dalam memahami dan menjelaskan sejarah pertanahan dan pengertian administrasi pertanahan. Kriteria dan bentuk A, kecepatan dan penyesuaian. B, deskripsi menjawab pertanyaan dan meringkas materi. Nanti ada tugas, kalian nanti meringkas sebuah buku dari kita